Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbonita Rahmaningrum, NIM 2503010209888. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip Good Corporate Governance yang selanjutnya akan disebut sebagai GCG. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem, prinsip, dan mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perusahaan dikelola secara sehat, terarah, dan terukur. GCG lahir dari kebutuhan untuk mengatasi masalah yang muncul ketika pemilik perusahaan tidak lagi mengelola perusahaannya sendiri, melainkan menyerahkan pengelolaan tersebut kepada manajer profesional. Ada dua konsep besar yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama yaitu teori keagenan, merupakan teori yang dikembangkan oleh Michael Jensen dan William McLean pada tahun 1976. Teori ini menyatakan bahwa dalam sebuah perusahaan terdapat dua pihak. Yang pertama prinsipal, yaitu pemilik atau pemegang saham yang menyerahkan wewenang, dan yang kedua adalah agen atau manajer yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan. Karena agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal, muncul potensi konflik kepentingan yang disebut sebagai masalah keagenan. Yang kedua yaitu asimetri informasi, merupakan kondisi ketidakseimbangan penguasaan informasi antara prinsipal dan agen. Manajer atau agen yang terlibat langsung dalam operasional sehari-hari biasanya memiliki informasi yang jauh lebih lengkap tentang kondisi perusahaan dibanding pemegang saham. Kondisi ini membuka peluang bagi manajer untuk menyembunyikan informasi atau manipulasi laporan demi kepentingannya sendiri. Selanjutnya, konflik kepentingan dalam perusahaan. Konflik kepentingan adalah benturan antara kepentingan pribadi suatu pihak dengan kepentingan perusahaan atau pihak lain yang terkait dengannya. Konflik kepentingan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, konflik antara pemegang saham dan manajer, yang meliputi perilaku mementingkan diri sendiri atau self-interest, dan manajer yang lalai melakukan tugasnya dengan maksimal karena tidak merasa memiliki perusahaan. Contohnya adalah seorang manajer pemasaran yang menghabiskan anggaran promosi untuk perjalanan dinas yang sebenarnya lebih bersifat liburan pribadi, sementara target penjualan yang menjadi tanggung jawabnya tidak tercapai. Yang kedua, konflik antara kreditur dan pemegang saham yang meliputi pembayaran dividen yang berlebihan sehingga mengurangi kemampuan membayar utang kepada kreditur, substitusi aset perusahaan dengan mengganti investasi berisiko rendah dengan investasi berisiko tinggi setelah dana pinjaman diterima. Yang ketiga, underinvestment, yaitu perusahaan menahan investasi pada proyek yang menguntungkan karena keuntungannya akan lebih banyak dinikmati kreditur daripada pemegang saham. Dan claim dilution, yaitu perusahaan menerbitkan utang baru dengan prioritas pembayaran yang sama atau lebih tinggi sehingga menurunkan nilai klaim kreditur lama. Yaitu konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali yang meliputi ekspropriasi, yaitu pemegang saham mayoritas atau pengendali mengambil manfaat perusahaan secara tidak adil yang merugikan pemegang saham minoritas, dan markup yaitu menaikkan nilai transaksi agar dana perusahaan mengalir ke pihak tertentu. Konflik keempat yang terjadi antara pemangku kepentingan dan pemegang saham atau manajer, yang meliputi konflik antara pemegang saham dan karyawan atau konflik antara pemegang saham dan masyarakat lokal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tambang yang membuang limbah ke sungai yang menjadi sumber air warga sekitar demi menekan biaya produksi. Secara umum, konflik kepentingan di atas muncul karena tiga hal utama, yaitu perilaku mementingkan diri sendiri, asimetri informasi, dan lemahnya pengawasan terhadap agen. Selanjutnya, definisi mengenai tata kelola korporat, yaitu seperangkat tata hubungan atau sistem antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi seperti pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan, kreditur, dan masyarakat. Tujuannya adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi demi tercapainya tujuan perusahaan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Garing PUJK.04 tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, dan Surat Edaran OJK Nomor 32 Garing SE OJK.04 tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Selanjutnya, prinsip-prinsip tata kelola menurut G20 atau OECD yang merupakan acuan internasional yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia dalam menyusun regulasi tata kelola perusahaan. Terdapat 6 prinsip utama sebagaimana yang tertampil pada slide.
Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang menjabarkan 8 prinsip tata kelola yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar sebagai berikut. Kelompok prinsip pertama mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat. Kelompok prinsip kedua mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan direksi dan komisaris. Dan kelompok prinsip ketiga mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Selanjutnya, prinsip GJG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman Umum GJG Indonesia yang memuat prinsip tarif yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness sejak 2001 telah beberapa kali diperbarui pada tahun 2006 dan 2019, dan pemutakhiran terakhir dilakukan pada tahun 2021. Dalam pemutakhiran tersebut, KNKG mentransformasikan nilai dasar governansi korporat dari 5 unsur tarif menjadi 4 pilar yang disebut ETA, yaitu etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang dijelaskan sebagaimana pada slide. Selanjutnya, manfaat tata kelola bagi perusahaan dan pembangunan antara lain menghasilkan sistem keuangan yang baik dan laporan keuangan yang andal, meningkatkan kepercayaan investor sehingga akses pendanaan lebih baik, meningkatkan nilai perusahaan, menurunkan risiko terjadinya krisis keuangan, meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, dan mendukung kesinambungan usaha atau going concern serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Sedangkan tantangan implementasi di Indonesia, antara lain penerapan GJK masih cenderung berorientasi pada kepatuhan formal dan belum sepenuhnya menjadi budaya kerja. Independensi Dewan Komisaris dan komite-komite di bawahnya belum selalu terjaga sepenuhnya dari benturan kepentingan pemegang saham pengendali. Yang ketiga, kesadaran dan kapasitas pengawasan internal yang belum rata antar perusahaan. Dan yang keempat, penegakan hukum atas pelanggaran tata kelola yang belum sepenuhnya konsisten. Selanjutnya, kita memasuki studi kasus penerapan GJG pada Bank Mandiri. Sebagai gambaran, PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah bank milik negara hasil merger dari 4 bank pemerintah pada tahun 1998. Sebagai perusahaan terbuka sekaligus BUMN, Bank Mandiri tunduk pada berbagai regulasi tata kelola hingga ketentuan tata kelola khusus BUMN. Bank Mandiri memiliki dokumen resmi bernama Tata Tertib Good Corporate Governance atau GCG Charter yang menjadi landasan penerapan tata kelola di seluruh organisasi. Berikut analisis praktek GCG pada Bank Mandiri yang diuraikan berdasarkan prinsip pedoman umum governansi korporat Indonesia tahun 2021. Kelompok prinsip pertama pada prinsip peran dan tanggung jawab direksi dan komite. Pada kelompok prinsip pertama, prinsip peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, Bank Mandiri menerapkan sistem dua dewan atau two-tier system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu pembagian peran antara direksi yang menjalankan pengurusan operasional bank dan dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan yang dituangkan secara formal dalam Board Charter Bank Mandiri yang memuat bab-bab khusus mengenai direksi, dewan komisaris, pengelolaan benturan kepentingan, hingga informasi dan pelaporan. Contoh implementasinya yaitu pada 4 Agustus 2025, Bank Mandiri menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk pengangkatan direktur utama baru. Corporate Secretary Bank Mandiri menyatakan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antar fungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis demi mendukung transformasi bisnis perusahaan. Selanjutnya, prinsip komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris. Untuk memastikan komposisi dan remunerasi pengurus berjalan secara objektif, Dewan Komisaris Bank Mandiri membentuk komite remunerasi dan nominasi yang secara khusus bertugas memberikan rekomendasi mengenai sistem remunerasi serta calon anggota direksi dan dewan komisaris kepada RPPS. Selain itu, Bank Mandiri juga mewajibkan adanya komisaris independen dalam struktur dewan komisarisnya, sesuai dengan ketentuan OJK tentang tata kelola bank umum untuk menjaga independensi fungsi pengawasan. Selanjutnya, prinsip hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris di Bank Mandiri diatur melalui mekanisme check and balance system yang tertuang dalam GCG Charter. Dewan komisaris dibantu oleh sekretaris dewan komisaris untuk memperlancar administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara direksi dibantu oleh corporate secretary yang bertugas menjembatani komunikasi antara manajemen dengan pemegang saham, regulator, dan publik. Pada kelompok prinsip kedua, yaitu prinsip perilaku etis, Bank Mandiri menerapkan prinsip perilaku etis melalui budaya perusahaan yang menjadi pedoman etika kerja seluruh insan Bank Mandiri, serta melalui pengaturan khusus mengenai pengelolaan benturan kepentingan yang tercantum dalam GCG Charter. Untuk mendeteksi pelanggaran etika secara dini, Bank Mandiri menyediakan sistem pelaporan pelanggaran atau
whistleblowing system atau WBS yang dapat diakses oleh karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara rahasia. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Dewan Komisaris Bank Mandiri membentuk komite pemantauan risiko yang bertugas membantu mengawasi penerapan manajemen risiko oleh direksi. Selain itu, terdapat komite audit yang mengawasi kecukupan pengendalian internal, termasuk mengawasi independensi dan mutu kerja auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan bank. Bank Mandiri juga memiliki fungsi kepatuhan tersendiri yang bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK, serta unit satuan kerja audit intern yang independen dari fungsi operasional. Selanjutnya, prinsip pengungkapan dan transparansi. Sebagai perusahaan terbuka, Bank Mandiri secara rutin mempublikasikan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta laporan pelaksanaan BJK kepada publik melalui situs resminya. Fungsi corporate sekretaris secara khusus bertanggung jawab menyediakan informasi keuangan dan saham secara efektif, efisien, dan transparan kepada pemegang saham maupun investor. Selanjutnya, kelompok prinsip ketiga, pada prinsip 7, hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang saham Bank Mandiri dijamin melalui mekanisme rapat umum pemegang saham baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan penting seperti pengesahan laporan keuangan, pembagian dividen, serta pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Setiap pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Prinsip 8, yaitu hak pemangku kepentingan. Bank Mandiri juga mempertimbangkan hak-hak pemangku kepentingan di luar pemegang saham seperti karyawan, nasabah, dan masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSA, dan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perlindungan data dan kerahasiaan nasabah sesuai ketentuan perbankan yang berlaku. Konsistensi Bank Mandiri dalam menetapkan seluruh poin prinsip KJK di atas tercermin dari berbagai capaian dan pengakuan objektif berikut. Yang pertama, Bank Mandiri ditempatkan sebagai most trusted company selama 19 tahun berturut-turut berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index dengan skor 95,36, meningkat dari skor sebelumnya 95,30. Selanjutnya, Bank Mandiri diakui sebagai salah satu dari top 5 perusahaan tercatat di Indonesia dan termasuk dalam top 50 PLC se-ASEAN pada ajang ASEAN Corporate Governance Award di Kuala Lumpur pada Juli 2025 berdasarkan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Dan yang ketiga, Bank Mandiri memperoleh penghargaan sebagai top 50 Big Capitalization Public List Company untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard, sekaligus meraih penghargaan Best Overall. Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan poin-poin prinsip KJK oleh Bank Mandiri bukan sekedar formalitas administratif, melainkan telah menghasilkan governance outcome yang diakui secara objektif oleh lembaga penilaian independen, baik di tingkat nasional maupun tingkat regional ASEAN. Sekian presentasi dari saya. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.